Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita sudah tiba di sebuah pondok pesantren nih, namanya Yayasan Cinta Quran Center ya. Kita bersama Pak Direktur, Pak Ustadz Syafaat, dan bidang akademis Ustadz Irfan. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Ya, kita datang ke sini ini untuk silaturahim ya. Kemudian kita juga mau nanya-nanya ini, bagaimana pengelolaan pondok pesantren yang Ustadz Syafa dan Ustadz Irfan kelola nih. Pertama dari Ustadz Irfan dulu deh. Sebetulnya. Oh, Fadol, silakan. Ya, baik. Jadi memang kami mendirikan Cinta Quran Center itu melihat dari perjalanan kami pada saat kami membangun sebuah program Indonesia Bisa Baca Quran dari daerah ke daerah yang lain. Kami melihat ternyata di luar sana Indonesia ini krisis dai. Banyak tempat-tempat yang tidak tersentuh oleh para dai. Banyak saudara kita yang mungkin sulit untuk belajar keislaman karena nggak ada yang mengajarkan. Nah, dari sana kami punya ide, sepertinya perlu ada sebuah institusi pendidikan yang memang fokusnya melahirkan dai. Nah, untuk itulah kami bangun Cinta Quran Center, kampusnya para dai. Mereka dididik, dibina selama 2 tahun untuk menjalani proses pendidikan dan difokuskan menjadi kader-kader dai yang bukan cuma dai, tapi mereka juga sebagai seorang leader dan entrepreneur. Itu kami ajarkan juga bagaimana mereka bisa punya kemampuan untuk berbisnis, kemampuan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, punya kemandirian ekonomi lah di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah saat ini santrinya sudah datang dari Aceh hingga Papua, dan fokus kami memberikan mereka pendidikan secara full beasiswa. Jadi mereka tidak keluar biaya sedikit pun, yang penting fokusnya belajar, dan insya Allah mereka jadi orang-orang hebat di masa depan. Jadi dilatari oleh fakta bahwa di lapangan itu masih banyak kurangnya dai ya. Betul. Kemudian dari situ muncullah ide mendirikan yayasan ini untuk mengkader dai-dai tersebut. Betul. Nah, kemudian dalam pengelolaannya, Ustadz Syafaat, mereka ini gratis ya. Kemudian rekrutmennya itu bagaimana? Rekrutmen mereka memang ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Jadi karena mereka full kita berikan beasiswa dan juga kuota terbatas. 1 tahun kami hanya terima maksimal 65 mahasantri dan mahasantriwati. Paling banyak ya. Jadi 35 mahasantri, 30 mahasantriwati itu maksimal. Dan kami melakukan rekrutmen mulai dari seleksi berkas, karena memang yang boleh masuk ke sini lulusan SMA dan sudah punya ijazah. Nah, kemudian setelah lolos berkas, mereka harus melalui tahapan ujian tulis yang disiapkan oleh tim seleksi. Kemudian lulus dari sana, lanjut ke ujian lisan, ya. Baru terakhir nanti ada interview juga dengan orang tua gitu. Jadi kami juga melihat sisi kualitas dari personal santrinya dan juga keluarganya, latar belakang keluarga. Karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa anak ini memang nggak ada masalah gitu. Kita sering mendapati Pak, bahwa anak-anak yang bermasalah itu bukan karena dia bermasalah, tapi karena memang keluarganya ya, tidak memberikan support system yang baik bagi mereka, sehingga muncullah anak-anak yang aja liar, susah diatur dan sebagainya. Nah, ini makanya penting bagi kami seleksi dalam bentuk interview anak dengan orang tuanya langsung, untuk kita bisa memastikan kondisi di keluarga seperti apa. Ya, kalau Ustadz Irfan melihat gimana? Tadi Ustadz Syafaat mengatakan latar belakang keluarga ya dalam rekrutmen ini sangat menjadi satu pertimbangan ya. Dari bidang akademis melihat itu gimana? Bismillah, dalam hal ini kan salah satu faktor penentu pendidikan itu kan lingkungan.
memang pada prinsip tidak mutlak kemudian seorang anak itu buruk karena faktor keluarga, tapi keluarga ini akan menentukan pula karakter seorang Itu peserta tapi didik kan berpengaruh begitu juga ya, ya. betul. Almaru ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama kawannya, ya lingkungannya lah. Orang tua yang bisa menjadikan anaknya menjadi menjadi ABCD kan dan sebagainya. Lingkungan sangat penting. Maka kita rancang di sini sistem pendidikan di Cinta Quran Center, sistem pendidikan yang menguatkan karakter kepribadian Islam kepada mahasatri mahasatriwati. Artinya meskipun mereka hidup di lingkungan yang beragam macam prinsipnya, dengan kepribadian Islam yang mereka miliki dan dengan kekuatan leadership yang kemudian diajarkan di sini, itu kita harapkan mereka mampu menjadi orang yang justru berpengaruh terhadap masyarakat. Bukan terpengaruh lingkungan, tapi mereka mempengaruhi lingkungan, termasuk mempengaruhi keluarganya setelah mereka dididik di sini. Jadi malah memiliki sikap yang aktif ya. Bukan Betul, pasif. aktif. Punya karakter yang aktif ya, mempengaruhi lingkungan. Betul. Ya ini sudah dikonsep dalam bentuk akademisnya nanti ya. Betul, itu dirancang kemudian di dalam kurikulumnya. Kurikulum yang menguatkan aspek kepribadian dan juga aspek leadership tadi, Pak. Ya, pemirsa, demikian tadi kita sudah mendapatkan gambaran yang begitu luas ya. Untuk orang tua wali murid yang tertarik boleh juga ya untuk berkunjung dan bersilaturahmi untuk anak-anaknya tahun depan ya. Insya Allah. Bulan Januari insya Allah kami buka. Ya, bulan Januari ya. Moga-moga tahun depan bisa merekrut lebih banyak lagi. Amin. Kita doakan saja bisa sampai 1.000 orang ya. Amin. Ya, terima kasih Ustadz Irfan, Ustadz Syafaat. Ya, semoga Sama-sama. podcast kita membawa dampak yang positif ke depan. Amin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. YPJI Dari teman untuk teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.